Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Jayaning Tias. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini, saya akan membawakan orasi yang bertemakan mewujudkan generasi Islam moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Moderasi agama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama, agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat di sini dalam arti tidak berlebih-lebihan atau ekstrim. Tujuan pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Berkenaan dengan cita-cita perwujudan Islam moderat, sebagaimana ditegaskan sebelumnya bahwa Islam moderat adalah salah satu karakter keislaman yang menekankan pada pemikiran dan sikap keagamaan yang nil kekerasan dan ekstremisme. Guna mencegah masuknya pemahaman yang keliru kepada anak-anak bangsa, umat Islam harus mengisi penegakan keadilan dengan kekuatan pendidikan dan membangun kekuatan ekonomi. Mereka harus dididik agar tidak tumbuh bibit radikalisme dan terorisme. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam skala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara konstekstual, bukan secara tekstual. Artinya, bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat, karena Indonesia memiliki banyaknya kultur, budaya, dan adat istiadat. Moderasi Islam ini dapat menjawab berbagai problematika dalam keagamaan dan peradaban global. Yang tidak kalah penting bahwa Muslim moderat mampu menjawab dengan lantang disertai dengan tindakan damai dengan kelompok berbasis radikal, ekstremis dan puritan dengan yang melakukan segala halnya dengan tindakan kekerasan Islam, dan umat Islam saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan. Tantangan yang pertama, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam untuk bersikap ekstrim dan ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan mencoba memaksakan cara tersebut di tengah masyarakat Muslim, bahkan dalam beberapa hal menggunakan kekerasan. Kedua, kecenderungan lainnya juga ekstrim dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Dalam upayanya itu, mereka mengutip teks-teks keagamaan, Al-Quran dan hadis, dan karya-karya ulama klasik atau turats sebagai landasan dan kerangka pemikiran. Tetapi dengan memahaminya secara tekstual dan terlepas dari konteks kesejarahan, cara mewujudkan moderasi beragama, menurut Profesor Quraish Shihab, yang pertama yaitu memahami teks-teks Al-Quran dan hadis dengan memperhatikan tujuan kehadiran agama atau maqasid al-syariah, menyandingkan dan menyinergikan pesan-pesan mulia agama dengan derap kemajuan zaman. Yang kedua, kerjasama dengan semua kalangan umat Islam. Bertoleransi terhadap keagamaan pendapat, baik di internal maupun eksternal umat Islam. Ketiga, menghimpun dan mempertemukan ilmu dengan iman, kreativitas material dengan keluhuran spiritual, kekuatan ekonomi dengan kekuatan moral. Keempat, penegakan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial, semisal keadilan, syura, kebebasan bertanggung jawab, dan hak-hak asasi manusia. Kelima, mengajak kepada pembaruan sesuai dengan koridor agama dan menumbuhkan spirit ijtihad bagi para ahli di bidangnya. Keenam, memberi perhatian yang besar dalam membina persatuan dan kesatuan,
bukan perbedaan dan perselisihan. Indonesia relatif stabil, padahal heterogenitas di Indonesia sangatlah tinggi, termasuk dalam hal keyakinan beragama. Islam moderat yang menjadi kekuatan Indonesia untuk disalurkan ilmu-ilmu kepada umat muslim di dunia, terutama mewujudkan perdamaian global. Islam moderat yang dikatakan beliau salah satu guru bangsa dan juga presiden keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal sebutan Gus Dur, mengajarkan bahwa Islam dapat dipahami secara kontekstual. Pemahaman ini sangat penting untuk mewujudkan sikap saling menghargai dan menghormati. Banyaknya kasus konflik keagamaan diawali dari penafsiran. Ajaran agama yang merujuk pada teks-teks keagamaan. Dengan mudahnya yang hanya akan menyalahkan kelompok lain memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian, peduli bangsa dengan mewujudkan Indonesia tangguh. Indonesia saat ini sedang mengalami terpaan badai, krisis kesehatan dan ekonomi. Memperkuat jati diri bangsa merupakan cara bagi kita untuk menjadi tangguh terhadap situasi yang ada. Kondisi pandemi harus mendorong masyarakat untuk kembali ke nilai-nilai luhur asli bangsa Indonesia. Masyarakat harus terus memegang teguh nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, menjadi semboyan bulan kemerdekaan Indonesia pada tahun ini. Tema tersebut diangkat untuk mendeskripsikan nilai-nilai keteguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Namun, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa hal tersebut hanya dapat tercapai melalui sikap terbuka dan siap berubah dalam menghadapi kondisi dunia saat ini yang penuh dengan disrupsi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Hanya bisa dicapai jika semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagai ujian yang akan kita hadapi. Dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Indonesia saat ini sedang perang melawan 3 hal, yakni diri sendiri, teknologi, dan melawan COVID-19. Diri sendiri karena kita merasakan transisi kehidupan di mana sebelum pandemi ini kita melaksanakan kegiatan secara normal, namun sekarang secara terbatas. Kedua, kita terpaksa dan dipaksa mengikuti perkembangan zaman, seperti sekolah dari rumah dan work from home. Katanya, terakhir kita melawan wabah COVID-19 itu sendiri, dan dari tagline Indonesia, tangguh Indonesia tumbuh, saya setuju mengajak masyarakat, khususnya pelajar, untuk selalu kuat saling bahu-membahu meningkatkan rasa empati terhadap sesama manusia. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda Indonesia, marilah kita bersama-sama ikut mewujudkan gerakan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Sekian orasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam pergerakan, hidup mahasiswa. Indonesia tangguh, Indonesia sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.